Oke, strategi itu merupakan langkah-langkah yang berisi program indikatif. Karena kita belum sebut itu program, nanti akan ada bab berikutnya menjelaskan tentang program. Tapi dari sinilah muncul apa program dan kegiatan itu dari strategi itu. Biasanya, misalnya kalau Kementerian Sosial atau Dinas Sosial kan salah satu rumusan tujuannya adalah menurunkan tingkat kemiskinan, contoh ya. Jadi arah kebijakannya adalah memberikan apa ya, meningkatkan apa namanya, uh, salah satunya ya meningkatkan bantuan sosial yang integratif atau yang memiliki siklus hidup itu ya Bapak Ibu, bukan seperti yang dulu itu kan hanya menyasar mereka-mereka yang benar-benar vulnerable, apa ya, yang rentan. Tapi sekarang kan kebijakannya sudah menggunakan siklus hidup, mulai dari kecil sampai tua sampai mati, semua itu diurus oleh negara. Itulah arah kebijakannya. Nah, strateginya gimana? Strateginya adalah salah satunya menggunakan pendekatan bantuan sosial yang integratif. Artinya itu harus terintegrasi, jadi gitu ya, bukan pragmatis. Ada yang dapat bansos miskin, ada yang dapat bansos, ada yang tidak miskin juga tidak dapat bansos, atau ada yang dapat bansos tapi pendidikan nggak dapat. Jadi dia nggak benar-benar komprehensif mendapat bantuan sehingga dia keluar dari kemiskinan, misalnya. Nah, dari situ nanti muncullah program atau kegiatan Kementerian Sosial adalah penyelenggaraan sistem rujukan dan layanan terpadu, misalnya. Itu tahun 2014, 2019 itu udah digerakkan. Saya nggak tahu apakah itu misalnya sekarang masih dilakukan. Misalnya untuk pendidikan, misalnya ya. Salah satu kebijakannya misalnya, karena masalah kita adalah salah satunya adalah masih tingginya angka putus sekolah misalnya. Apakah kita juga sama menggunakan eh, kebijakan apa gitu ya, kebijakan yang harus kita lakukan. Lalu strateginya apa? Apakah menggunakan siklus hidup juga atau menggunakan strategi yang lain? Misalnya eh, kalau kebijakan itu sekarang apa ya? Misalnya menggunakan semua biaya ditanggung oleh pemerintah misalnya. Apa namanya, bos itu menanggung seluruh biaya. Jadi tidak akan ada lagi orang putus sekolah hanya karena biaya. Atau sekarang biaya biaya yang ditanggung bukan hanya biaya sekolah, tapi juga termasuk apa namanya, makan siangnya, ya kan? Supaya tidak ada orang kelaparan pada saat sekolah. Itu salah satu strategi-strategi Bapak Ibu yang harus diwujudkan. Jadi tujuan dan sasaran akan menentukan strategi dan arah kebijakan yang Bapak Ibu rumuskan.